Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan hak asasi manusia dalam pemasyarakatan. Baik, sini kelompok 3 beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu Hizkiyah Panjuri Batubara, 2 Denika Chandra, 3 Raka Surya Desawa, 4 Syahdur Hidayatullah, 5 Asnawi Mengkualam, dan 6 Jonathan Budiman Silain. Baik, di sini latar belakang. Latar belakang yang pertama itu adalah HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, bukan sekadar hukuman. Pentingnya penghormatan HAM agar narapidana tetap memiliki martabat manusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hizkiyah. Baik Pak, kita masuk rumusan masalah. Kami membuat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep penerapan HAM dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Yang kedua, apa saja hak-hak narapidana yang dijamin dalam kerangka pemasyarakatan. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan HAM di lembaga pemasyarakatan. Dan yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip HAM. Lalu tujuannya, yang pertama menjelaskan konsep dasar penerapan HAM dalam sistem pemasyarakatan. Yang kedua, menguraikan hak-hak narapidana yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, menganalisis berbagai kendala yang menghambat penerapan HAM dalam pemasyarakatan. Yang keempat, memberikan gambaran tentang solusi atau langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemenuhan HAM di lembaga pemasyarakatan. Baik, selanjutnya manfaat akan dibacakan oleh Syahdur Hidayatullah. Baik, manfaatnya ada 3. Yang pertama, teoritis, kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan HAM. Yang kedua, praktis, referensi bagi aparat dan masyarakat. Yang ketiga, penulis, menambah wawasan tentang pentingnya hak asasi manusia. Jom pustaka. Adapun pengertian HAM, hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheran melekat pada setiap diri manusia, dan tepatnya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Lembaga Pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 99 tentang Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Adapun hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum. Sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Dalam penelitian terdahulu, adapun kajian mengenai penerapan hak asasi manusia dalam pemasyarakatan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Yang pertama itu Hidayat pada tahun 2016 tentang perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, Kristianinsi pada tahun 2017 tentang hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rutan Salatiga. Yang ketiga, Ritonga pada tahun 2022 tentang asimilasi dan hak integrasi narapidana. Yang keempat, Abdi 2024 pemenuhan hak narapidana berkegiatan rekreasional di lembaga pemasyarakatan. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar HAM dalam pemasyarakatan yang akan disampaikan oleh Jonathan. Baik, selanjutnya konsep dasar HAM dalam pemasyarakatan. HAM itu bersifat universal dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, ataupun status sosial. Di Indonesia, perlindungan HAM terhadap HAM dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 28A sampai 28I, yang menegaskan bahwa negara itu wajib melindungi dan menghormati hak setiap warga negara. Pemasyarakatan menggantikan sistem penjara kolonial. Sistem pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan dari sistem penjara kolonial yang bersifat menghukum. Pemasyarakatan menekankan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.
fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama yaitu memulihkan fungsi sosial narapidana melalui pembinaan, pelatihan, serta pendampingan agar mereka dapat beradaptasi kembali ke dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidananya. Sejalan dengan Mandela Rules dan instrumen HAM internasional, prinsip-prinsip pemasyarakatan di Indonesia sejalan dengan United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner and Mandela Rules yang menekankan perlakuan manusiawi terhadap narapidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mendukung standar HAM internasional dalam memperlakukan warga binaan. Baik, selanjutnya adalah hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang akan dibacakan oleh rekan Desawa. Baik, untuk hak warga binaan masyarakat yang pertama yaitu hak untuk hidup dan perlakuan manusiawi. Untuk yang kedua yaitu hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Untuk yang ketiga yaitu hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Yang keempat hak pendidikan dan pembinaan keterampilan. Lalu yang kelima hak komunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum. Yang terakhir yaitu hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Untuk kendala penerapan hak asasi manusia dalam masyarakatan yaitu yang pertama adalah overcrowding, yang kedua sarana dan prasarana terbatas, ketiga jumlah kompetensi tugas kurang, keempat lemahnya pengawasan, dan selanjutnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Adapun upaya pemenuhan HAM dalam pemasyarakatan, yang pertama itu reformasi kebijakan pemasyarakatan, yang kedua peningkatan sarana dan prasarana, yang ketiga pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas, keempat pengawasan internal dan eksternal, kelima edukasi publik dan pengurangan stigma masyarakat, yang terakhir itu dukungan reintegrasi sosial narapidana. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama, HAM penting dijamin dalam pemasyarakatan. Kemudian narapidana tetap memiliki hak-hak dasar. Dan yang terakhir, kendala overcrowding, sarana minim, stigma masyarakat. Begitu juga ada saran juga. Yang pertama, perlu alternatif pidana selain penjara. Yang kedua, peningkatan fasilitas dan kualitas pembinaan. Dan yang terakhir, pelatihan petugas berbasis HAM. Baik, demikian presentasi pada pagi hari ini. Semoga rekan-rekan dapat menerima ilmu yang telah kami pelajari dan kami jelaskan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.